Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuzul Fadilah dengan NIM D1041221081. Kali ini saya akan membuat video praktik keamanan informasi dan jaringan. Yang pertama, di sini saya akan menunjukkan praktik pembuatan akun di Windows, yaitu akun lokal. Pertama, kita masuk ke settings. Nah, setelah muncul settings, tampilannya seperti ini. Lalu kita masuk ke accounts. Nah, di accounts akan muncul seperti ini. Di sini ada akun saya yang bernama Jintang dan emailnya seperti ini. Nah, jadi kita praktik ini akan membuat satu akun lagi untuk sebagai akun kedua seperti itu. Lalu di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini banyak sekali menu-menu. Yang pertama ada info, yaitu info akun. Nah, seperti ini bentukannya. Langsung saja kita masuk ke pembuatan akun atau user baru. Nah, di sini kita bisa masuk ke sini, other users. Nah, di sini ada tombol untuk add account, itu tambah akun baru. Nah, di sini Microsoft bakal meminta kita membuat akun Microsoft. Nah, jadi kita tidak akan membuat akun Microsoft, tapi kita akan membuat akun lokal dari Windows-nya. Kita tekan saja I don't have this person size in any information. Nah, di sini Microsoft meminta kita membuat email. Nah, di sini kita langsung aja add user without Microsoft account. Jadi kita membuat user tanpa Microsoft account begitu. Nah, contoh di sini kita membuat username dari akun kedua kita. Kita contohkan Najwan. Passwordnya kita coba di sini kita masukkan nama saya saja, itu Nazwan 123. Sini kita bisa lihat Nazwan 123. Saya sarankan bahwa membuat password itu buat password yang sangat sulit seperti itu, seperti minimal 8 karakter dan karakter random, itu lebih aman. Jadi seperti ini saya contohkan sederhana saja. Kita masukkan kembali Najwan tadi, Najwan 123. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada in case kalau kita lupa password. Kita bisa milih what was your first pet's name dan lain-lain. Di sini banyak, ada childhood nickname, ada city where you born, lalu ada name first school. Kita tidak pakai ini, kita langsung next saja. Oh, harus ya guys ya, ternyata kita harus memasukkan masing-masing in case jika kita lupa password. Kita masukkan page name, kita kasih nama apa ya, Ahmeng. Nah, lalu kita next saja. Nanti kita harus mengisi semua pertanyaan. What the name of the city where you born? Kita tulis Sekadau. Lalu pertanyaan ketiga, childhood name, kita tulis Fadil. Nah, setelah kita mengisi 3 pertanyaan ini, kita bisa next. Nah, akun lokal yang kita telah buat telah terbuat. Nah, akun kedua kita telah terbuat. Nah, di sini kita bisa mengubah akun ini bertipe apa.
sini kita bisa ubah administrator atau standard user. Tadi kita standard user kita ubah ke administrator. Nah, jadi akun lokal Nazwan ini adalah akun administrator gitu. Dan di sini juga kita bisa remove akun atau remove data akun kita. Nah, jika kita tekan maka akan muncul seperti itu. Maka akun kita terhapus begitu. Nah, kita lanjut yaitu membuat real time protection Windows Defender. Nah, jadi kita bakal konfigurasi yang namanya Windows Defender. Nah, Windows Defender itu gimana? Kita bisa melihat di sini ada privacy and security. Nah, di privacy security ini banyak sekali menu yang bisa kita atur di sini. Nah, kita langsung aja ke Windows Security. Di Windows Security ini terdapat menu seperti ini. Di sini ada virus and threat protection. Di sini no action needed, tidak perlu ada aksi yang diperlukan. Lalu di sini ada app and browser control yang perlu recommended action, tapi nanti. Nah, kita langsung masuk aja ke open Windows Security kita. Nah, di sini kita bisa lihat menu Windows Security. Di sini ada sidebar. Kita langsung masuk aja ke virus and threat protection. Nah, di sini banyak sekali menu untuk kita bisa. Yang pertama ada current threats, yang ini quick scan, di mana Windows Security ini akan men-scan device kita. Nah, di sini saya sudah pernah scan di bulan 5 tanggal 28 dan null threats found, tidak ada anomali yang ditemukan. Di sini kita bisa lihat ada 92.000 files yang di-scan oleh Windows Security. Nah, kita masuk saja ke sini, manage settings. Nah, di sini kita bisa lihat kita bisa meng-on off-kan Windows Security kita. Di sini kita bisa menonaktifkan real time protection ya. Kita bisa di off kan, bisa di off, bisa di on. Nah, di sini saya on kan saja biar laptop saya aman ya. Lalu di sini ada drive protection. Nah, ini untuk di sini kita bisa baca yaitu scan for threats asynchronously on dev drive volumes to reduce performance impact. Jadi di sini kita bisa non dan off fitur tersebut. Lalu ada cloud delivered protection. Nah, di sini juga kita bisa on off kan. Nah, di sinilah menu untuk konfigurasi Windows Security kita. Kita mau on off itu tergantung kita lagi itu. Nah, lanjut kita masuk ke materi berikutnya yaitu hidup dan matikan firewall protection. Nah, di firewall protection ini di sini ada 3 protection. Pertama, domain network. Nah, di domain network ini kita bisa off dan on kan protectionnya, maksudnya firewall ya. Lalu di sini ada private network juga, firewallnya bisa di on off kan. Lalu public networknya juga bisa di on off kan. Tuh. Di sini saya terhubung ke wifi yang bernama Makan Gratis 2. Saya sarankan kita on kan agar
network kita aman, supaya hacker itu tidak bisa masuk melalui jaringan kita begitu. Inilah fungsi firewall. Oke, lanjut kita ke hard access file. Nah, di sini saya akan mencontohkan fitur Windows yang berguna untuk mengamankan file-file penting kita. Nah, seperti kita bisa buka file yang namanya ini file explorer. Kita masuk ke salah satu file saja, dem. Nah, di sini saya memiliki file yang bernama folder KIJ yang isinya yaitu isinya ada file-file penting tugas KIJ begitu. Nah, kita bakal mempraktikkan untuk mengamankan file ini. Pertama, kita bisa copy, lalu kita paste saja. Oke, nah di sini ada folder KIJ copy. Agar mengamankan folder yang asli agar tidak error, saya bakal pakai folder KIJ yang copy saja. Nah, kita bisa klik kanan pada mouse atau mousepad yang ada di laptop gitu. Lalu kita masuk ke show more option. Nah, di show more option ini kita masuk ke give access to. Nah, di sini kita bisa membuat kunci untuk file ini begitu. Nah, di sini kita bisa lihat dulu remove access ini. Nah, di sini kita bisa stop sharing atau choose this remove the permission untuk akun-akun yang ada di laptop. Jadi file ini tidak bisa diakses lewat akun yang berbeda seperti itu. Lalu kita cancel aja dulu. Kita masuk lagi ke tadi show more option, lalu ke give to access specific people. Nah, di sini kita bisa membuat sandi atau mengamankan file folder KIJ ini. Di sini saya tadi hanya memiliki satu akun ya, karena satu akunnya saya hapus. Nah, akun ini sebagai owner, kita share hanya untuk owner. Nah, di sini terdapat ada pilihan. Itu saya, do you want to turn on the network discovery and file share for all? Kita no aja. Lalu kita down kan. Nah, jadi file ini sudah diamankan. Tidak bisa orang lain di luar network kita itu mengakses file ini begitu. Oke. Oke, kita lanjut untuk materi yang kelima. Di sini saya bakal mencontohkan backup and restore. Nah, backup and restore ini penting agar file-file kita ini terbackup oleh sistem agar tidak hilang dan bisa di-restore kembali begitu. Nah, untuk backup dan restore ini kita bisa masuk ke namanya control panel. Nah, control panel itu
kita bisa tekan start. Salah. Kita bisa tekan search. Lalu di sini kita bisa cari control panel. Kita masuk ke control panel. Nah, di sini ada beberapa menu. Nah, kita masuk ke namanya backup and restore Windows 7. Nah, di sini ada 2 atau lebih cara. Yang saya ketahui ada 2 cara membackup file atau membackup isi file laptop kita. Yang pertama itu create system image. Nah, di sini kita dapat menu pop-up seperti ini. Where do you want to save the backup? Nah, kita bisa memilih kita mau backup di mana, di hard disk kita, atau ada DVDs lain yang bisa kita pakai, atau network location yang bisa kita pilih. Ini network ya, kita coba di lokal disk kita aja. Di sini ada warning, the drive selected is on the same physical disk that's been backup. If the disk fails, you will lose your backup. Nah, di sini kita bisa lihat warningnya berupa drive ini sama physical disk yang kita pakai. Kalau kita backup juga di sini, kalau di sini korup, maka filenya juga bakal kehilangan backupnya begitu. Saya sarankan bahwa backup itu menggunakan hard disk eksternal seperti itu agar lebih aman. Lalu kita coba saja tes di sini, kita next kan. The backup could take up to 188 GB of the space. Nah, jika kalian sudah yakin, maka kalian bisa backup di start backup begitu. Karena saya tidak memiliki ruang yang cukup, saya cancel terlebih dahulu ya. Nah, untuk cara yang kedua yang saya ketahui, di sini ada yang namanya Windows Backup di sini nih. Nah, lalu kita bisa setup backup di sini. Nah, di sini kita bisa memilih destinasi untuk backup kita di mana. Coba kita pilih ini. Nah, karena saya tidak memiliki hard disk eksternal atau SSD eksternal dan saya kurang, di sini bakal ada warning. This drive does not have enough space to store a system image. Physical disk, Nah, karena ini kurang, jadi saya bakal contohkan sampai di sini saja. Nah, di sini kita bisa memilih apa yang mau kita backup. Di sini ada recommendednya, yaitu biarin Windows yang pilih atau kita yang pilih. Saya coba let Windows choice, kita biarin Windows yang pilih. Nah, setelah kita dapat di sini, kita lihat Windows memilih ada beberapa items yang mau di backup. Nah, kita juga bisa memilih jadwal untuk backupnya atau schedule untuk backupnya. Di sini kita bisa lihat every Sundays at 7 PM. Kita bisa change schedule. Dia mau weekly, daily, monthly bisa. Lalu ada Sunday, Monday, Tuesday, what days kita bisa pilih ya. Lalu ada jam juga, banyak 24 jam. Di sini kita bisa pilih mau kapan kita backup, seperti itu. Nah, jika kalian sudah yakin, kalian bisa backup di save setting and run backup begitu. Karena saya tidak cukup ruangannya, saya contohkan seperti sini dulu.
Nah, untuk restore kita bisa pilih di sini ada menu restore. Kita bisa select another backup to restore platform. Nah, di sini kita bisa nge-restore backup kita karena saya tidak memiliki backup. Di sini masih kosong ya, teman-teman. Masih kosong. Nah, untuk backup, jika kalian sudah punya file backupan, kalian bisa restore saja dari sini begitu. Pilih backup yang mana kalian buat, lalu bisa tekan next saja seperti itu. Nah, itu untuk backup and restore. Baik, saya lanjut untuk materi berikutnya, yaitu masuk ke BIOS. Nah, untuk BIOS saya rekam menggunakan HP agar bisa terekam karena harus membuat ulang dulu laptopnya. Lalu ya kita langsung aja masuk ke BIOS, kita restart dulu ya untuk laptopnya. Nah, sudah restarting. Nah, untuk BIOS Acer ini kita pencet F2 ya. Nah, setelah dia mati, kita buru-buru tekan F2 untuk dia agar bisa masuk. Nah, di sini kita sudah masuk ke BIOS laptop saya, yaitu Acer Nitro. Nah, di BIOS ini banyak konfigurasi yang bisa kita lakukan, dan kita bisa lihat informasi laptop saya, yaitu info CPU-nya Intel Core i5 Gen 11, lalu sistem BIOS versi BIOS-nya 1.17. Untuk product name-nya Acer Nitro, ada serial number juga di sini. Mungkin ini saya sensor untuk informasi pribadi laptop saya. Nah, terus di sini ada main. Nah, di main ini banyak ada informasi juga yang berupa system time, system date, ada konfigurasi yang bisa kita atur di sini. Lalu yang di advance, nah di advance ini ada fitur yang lebih advance. Nah, di sini ada graphic mode-nya hybrid, yaitu bisa GPU dan CPU. Lalu ini kita bisa import BIOS setting to USB storage, import dan export. Lalu ke advance berikutnya. Nah, di sini ini fitur tambahan yang saya tambah sendiri ya. Di sini ada overclock, performance, memory configuration dan lain-lain. Lalu ada security. Nah, di security ini kita bisa menambah password untuk BIOS. Nih, kita bisa tambah password di sini. Lalu di sini ada power, ada boot. Nah, di sini saya memiliki dua sistem operasi. Yang pertama Ubuntu dan Windows ya. Jadi Linux dan Windows begitu. Dan untuk keluarnya kita bisa exit saja. Di sini ada tombol save and quick, yaitu F10. Kita tekan F10. Lalu kita enter yes. Nah, dia akan booting kembali. Nah, di sini kita pilih ke Windows.
Windowsnya sudah ada lagi. Nah, sekian untuk masuk ke BIOS dan membuat password BIOS. Baik, kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu remote desktop. Jadi di sini saya akan menggunakan extension Chrome untuk mengakses Chrome dari laptop saya menggunakan handphone. Yang pertama yang harus dilakukan, pertama kita harus mencari extension yang namanya remote desktop. Kita bisa cari extension di Chrome. Nah, di sini ada banyak extension, kita bisa cari yang namanya remote Chrome remote desktop seperti ini. Nah, karena saya sudah install, maka dia tulisannya seperti ini. Jika kalian sudah install, kita bisa masuk ke Chrome remote desktop. Nah, di sini untuk membagikan layar laptop saya ke device lain, di sini ada berbagai fitur. Nah, di sini perangkat saya bernama Jintang, dia online. Kita mulai masuk ke bagikan layar, kita bisa buat kode di sini. Nah, jadi kode kita namanya ini. Nah, untuk masuk kita bisa coba lewat HP. Kita masukkan kode aksesnya yang 0505 58 52 35 72. Kita sambungkan. Nah, di sini bakal ada notif seperti ini yang menandakan ada yang mencoba masuk untuk mengkoneksi. Terus kita pencet share. Nah, jika sudah tershare, maka kita bisa mengakses berbagai macam fitur yang ada. Kita coba ulang lagi karena kodenya terputus. 219973530062. Kita sambungkan. Muncul notif kembali, kita bisa mendapatkan akses kembali. Nah, kita bisa tekan ini. Nah, dia tanpa saya menggerakkan mouse, dia bisa kita akses dengan mudah gitu. Sini. Nah, untuk sesinya sudah berakhir. Jadi sekian untuk remote desktop yang bisa saya contohkan. Untuk materi yang terakhir yaitu simulasi SQL injection. Nah, untuk simulasi SQL injection ini saya sudah menyiapkan website
yang saya buat untuk simulasi sederhana SQL injection. Nah, di sini ada file bernama templates. Nah, di file templates ini ada form login, kita bisa sebut form login. Lalu ada backendnya, saya menggunakan Python. Nah, di Python ini saya menggunakan query yaitu seperti ini untuk tes SQL injection-nya. Lalu ada database yang dibuat dari Python ini. Nah, kita bisa run aja Python-nya. Nah, kita dapat link seperti ini. Nah, kita sudah masuk ke login demo. Nah, di sini untuk melakukan SQL injection kita dapat memasukkan sebuah karakter khusus untuk melakukan manipulasi kepada SQL-nya. Nah, di sini saya coba untuk masukin password dan email sembarangan, kita login. Nah, login gagal. Di sini kita bisa lihat SQL query yang dijalankan. Nah, kita bisa lihat SQL yang dijalankan seperti ini. Untuk username, select from users where username admin and password admin. Nah, kita bisa memanipulasi bahasa SQL ini dengan menaruh beberapa karakter khusus. Contohnya bisa seperti ini. Nah, untuk passwordnya sembarangan aja, misalnya X. Saya sengaja untuk password bertipe teks juga agar bisa terlihat. Nah, kita bisa login. Nah, login berhasil. Kenapa login berhasil? Karena di username dia mengembalikan angka 1 yang berarti true. Jadi walaupun passwordnya kita tidak isi, maka dia tetap mengembalikan nilainya itu true, yaitu benar, maka loginnya berhasil. Nah, sekian untuk simulasi sederhana SQL injection. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup video praktik keamanan informasi jaringan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.